Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Iva. Hari ini hari Senin, kita mau belajar tentang masih tetap sama, yaitu tema lingkungan, tapi subtemanya adalah tema sekolah. Tapi temanya sekolah, tapi teman-teman belajarnya di rumah, nggak apa-apa ya, belajar sama mama sama papa ya. Nah, temanya adalah lingkungan, subtemanya adalah sekolah, dan sub-subtemanya adalah Bu Iva ngambil pengertian sekolah. Nah, jadi teman-teman hari ini didengarkan tentang apa itu sekolah, fungsinya sekolah. Materi paginya adalah tentang tema lingkungan, subtema sekolah. Sebelum itu, teman-teman kita berdoa dulu. Doa akan membaca surat Al-Fatihah, habis itu membaca doa akan belajar. Oke, teman-teman, kita sikap berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dengan khusyuk, membaca surat Al-Fatihah, duaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa akan belajar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah melakukan pembukaan, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa akan belajar. Semoga kita belajarnya insya Allah dimudahkan. Habis itu ilmu yang disampaikan Bu Iva insya Allah dapat dipelajari sama teman-teman ya, ilmunya insya Allah bermanfaat. Hari ini adalah hari Senin, tanggal berapa ya teman-teman ya? Tanggal 31 Agustus, bulan Agustus di tanggal terakhir. Jadi bulan Agustus itu adalah ada 31 hari. Habis itu besok hari Selasa kita pindah bulan, yaitu bulan September. September ceria, September ceria. Tapi belum bulan September, masih bulan Agustus hari ini. Nah, kembali lagi, yaitu teman-teman tema sekolah yang akan dibacakan Bu Iva. Apa itu sekolah, pengertian sekolah itu seperti apa. Jadi teman-teman didengarkan betul-betul materi paginya ya. Materi pagi yaitu sekolah. Menurut Wikipedia, sekolah itu apa ya? Sekolah adalah lembaga untuk para siswa, pengajaran siswa atau murid sebagai pengawasan guru. Jadi sekolah itu tempat belajarnya teman-teman, tempat belajarnya murid, tempat belajarnya siswa untuk mencari ilmu. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Kayak sekolah di Indonesia, kita wajib sekolah selama 9 tahun.
Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nama-nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara. Jadi apa namanya? Nama-nama sekolah itu banyak teman-teman, kayak sekolahnya kita yaitu TK Muslim Surabaya, ada sekolah lain itu sekolah TK Al Huda, ada TK sekolah Al Hikmah, ada TK sekolah Al Hidayah lah, kayak gitu-gitu yang berbau Islam itu banyak ya. Ada juga TK Perwanida, ada TK SDIT Hilmani, ada TK mohon maaf ya, maksudnya Bu Iva tidak menjelaskan tentang sekolah yang lain, tapi maksudnya itu Bu Iva menjelaskan tentang nama-nama sekolah. Nama-nama sekolah itu banyak, yakni ada yang diantaranya yang tadi ada TK Darul Ilmi juga, TK Perwanida, KB Perwanida, kayak kita KB Muslim, TK Muslim lah, seperti itu. Nah, TK-TK, nama-nama TK itu, nama-nama sekolah itu banyak. Ada SD Kebun Sari, ada apalagi ya, SD Jambangan, ada MI MIN Jambangan, apa itu MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Habis itu ada SD Darul Ulum dan yang lainnya sebagainya. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya ya. Jadinya semisal di sekolah itu, kalau kita sekolahnya TK ya teman-teman, kita kan teman-teman kan sekolahnya di TK Muslim lah sih, tahapannya itu tahapan yang masih awal, tahapan yang masih anak-anak, yaitu bermain sambil belajar. Nah, kayak teman-teman hari ini kan tahun ini kan masih di TK. Tahun depan teman-teman kan sudah di SD itulah. Jadi teman-teman juga seragamnya sudah beda, yaitu seragamnya itu putih dan merah. Nah, ketika seragamnya putih dan merah, berarti tingkatannya teman-teman sudah SD itu berarti sudah tinggi. Teman-teman harus belajar yang serius, harus belajar yang semangat, harus belajar dengan giat. Sebab kenapa? Kalau kita sudah masuk sekolah SD, jadi teman-teman juga harus menulisnya juga harus banyak, harus semangat, tidak boleh males-malesan. Ketika masih di TK, nggak apa-apa, aku nggak mau ini, aku nggak mau, kayak gitu. Tapi kalau sudah di SD, teman-teman juga harus semangat. Sebab kenapa? Temennya itu jadi semakin banyak, belajarnya juga semakin banyak. Jadi teman-teman harus kuat dan semangat ya. Nah, habis itu sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak dengan maksud untuk memberikan ilmu ya kan, memberikan ilmu yang diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu teman-teman? Jadi teman-teman itu mencari ilmu itu supaya teman-teman apa yang dicita-citakan teman-teman itu terwujud. Semisal aku mau jadi bu guru. Lah, kalau mau jadi bu guru seperti Bu Iva, Bu Yuni, Bu Puji dan yang lainnya, teman-teman juga harus belajarnya yang giat. Jadi teman-teman tuh tidak hanya sekolah di TK saja, di SD saja, di SMP, SMA, tapi teman-teman harus melanjutkan ke perguruan tinggi seperti kuliah S1, habis itu melanjutkan S2 dan melanjutkan S3 seperti itu. Itu harus kita jenjang pendidikannya semakin tinggi. Kalau aku pengen bu guru jadi dokter hewan, jadi ketika teman-teman sekolah itu harus semangat, harus sayang sama binatang, harus suka sama binatang, berani memberi makan, berani mandikan yang lainnya. Habis itu ketika teman-teman sudah masuk SMP, SMA, habis itu teman-teman kuliah harus juga memberikan mencari kuliah yang bernaungan dengan pendidikan, semisal dokter hewan, semisal seperti itu. Jadi kan teman-teman sayang itu menjadi nanti pekerjaannya teman-teman menjadi dokter hewan seperti itu. Atau teman-teman pengen jadi apalagi ya,
pengen jadi insinyur, pengen jadi arsitek. Jadi teman-teman juga harus kuliahnya di bagian desain, bagian arsitek, menggambar seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan jurusan ketika pekerjaannya itu. Sekolah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Untuk itu akan diberikan penjelasan mengenai fungsi sekolah yang perlu kita ketahui. Jadi fungsi sekolah itu banyak teman-teman. Ada 3, yaitu memberikan keterampilan dasar. Semisal kayak teman-teman keterampilan dasar itu berhitung, membaca, menulis, seperti itu kemampuan dasarnya. Memberikan pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu seperti kayak sains, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan pengetahuan yang umum yang teman-teman bisa dilakukan untuk di jenjang yang lebih tinggi. Nah, semisal seperti itu ketika di SD atau di SMP itu masih dilakukan. Kayak teman-teman bermain benda terapung, benda tenggelam, benda melayang lah, seperti itu. Itu kan materi yang dari TK, dari sekolah TK teman-teman diajari, tapi nanti ketika di SD ada, di SMP juga ada, seperti itu. Habis itu ada mempersiapkan peserta didik suatu pekerjaan. Nah, bagi para peserta didik yang telah lulus untuk menempuh pendidikannya, maka diharapkan sanggup untuk mendapatkan bahkan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kayak teman-teman ya, besok kalau sudah kuliahnya sudah selesai kayak di perguruan tinggi, habis itu teman-teman sudah mau bekerja. Kalau teman-teman bisa ya nggak apa-apa bekerja sama orang, bekerja di perusahaan atau bekerja di rumah sakit. Tapi teman-teman juga kalau pengen cita-citanya pengen membuka lapangan pekerjaan juga nggak apa-apa. Semisal teman-teman, aku mau buka klinik sendiri. Nah, kalau orang sakit itu aku pengen cita-citaku pengen jadi dokter. Tapi kalau ke rumah sakit itu biayanya mahal, kasihan orang-orang. Aku mau jadi dokter untuk menolong orang-orang. Gak apa-apa buka klinik sendiri, bikin rumah sakit sendiri di rumah. Lah teman-teman nanti ketika sudah membuka rumah sakit di rumah atau klinik di rumah, teman-teman tuh ada orang yang datang. Habis itu teman-teman bisa menyembuhkan tanpa meminta imbalan, semisal seperti itu, ketika dikasih uang teman-teman tidak mau, tidak usah, terima kasih, gitu aja. Teman-teman saya ikhlas mau menolong. Lah kayak gitu itu berarti sudah 2 jempol teman-teman. Berarti itu teman-teman sudah niatnya bagus, dan insya Allah ketika kita membuka klinik sendiri kita kan punya punya teman, punya anggota yang lain untuk bekerja sama kita. Lah itu namanya membuka pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, semisal seperti itu. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka seseorang tersebut diharapkan mampu memiliki pekerjaan yang lebih baik pekerjaannya yang diperoleh. Nah, jadi teman-teman kalau apa yang dicita-citakan teman-teman kepingin terwujud, berarti teman-teman harus tinggi cita-citanya ya, harus sungguh-sungguh belajarnya. Oke. Nah, setelah itu Bu Iva sudah materi paginya, Bu Iva akan menjelaskan tentang latihan yang dikerjakan teman-teman hari ini. Nah, hari ini adalah teman-teman mau disuruh Bu Iva untuk lagu Muharram, bukan lagu Muharram, lagu nama-nama bulan Hijriah ya. Teman-teman masih inget nggak lagu-lagu nama bulan Hijriah? Muharram Safar, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Temanya apa? Temanya apa? Temanya bulan Hijriah. Teman-teman hafal enggak? Ya nanti ya, kita hari ini yang pertama adalah belajar
belajar menyanyikan lagu dan menyebutkan lagu nama-nama bulan Hijriah. Oke, nah, nanti teman-teman di video sama mama lagu nama-nama bulan Hijriah. Atau teman-teman kalau tidak hafal boleh lihat di Google, lihat di YouTube nanti bersama teman-teman. Lagunya bebas, mau lagunya seperti Bu Iva atau teman-teman punya lagu sendiri, nada sendiri, tidak apa-apa. Diulangi Bu Iva sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, Muharram Sofar, Muharram Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, Rojab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Temanya apa? Temanya apa? Temanya bulan Hijriah. Sama teman-teman, bulan Hijriah. Habis itu bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kan ada 12 bulan itu nama-nama bulan. Nama-nama bulan Hijriah itu juga sama, ada 12 bulan ya. Sudah, itu yang tugas yang pertama. Tugas kedua adalah ASP, menulis sains kebutuhan halaman 12 dan 13. Jadi nanti dijelaskan Bu Iva di sini itu adalah yang bukunya warna biru. Kebutuhanku, sebutkan nama makanan di bawah ini, lingkari makanan yang cocok untuk sarapan di pagi hari. Ketika kita mau sarapan di pagi hari, kita harusnya makan apa ya teman-teman ya. Nanti itu disebutkan namanya di bawah ini, habis itu dilingkari. Ini namanya apa? 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 Setelah disebutkan nanti didampingi sama mama, terus habis itu dilingkari makanan yang cocok untuk dimakan teman-teman ketika di pagi hari. Boleh nggak minuman bersoda? Kayak minuman bersoda itu seperti kayak Sprite. Habis itu apalagi ya, minuman bersoda itu ya kayak Sprite, kayak gitu, itu Mizon lah, kayak gitu itu teman-teman. Kalau pagi-pagi minum seperti itu baik apa enggak ya? Sehat apa enggak ya? Nah, perutnya sakit apa enggak ya? Itu baik buruk apa ya? Kayak gitu. Boleh enggak? Nah, sirup, es krim. Kalau kita pagi-pagi boleh enggak ya makan kayak es krim pakai sirup gitu? Baik apa buruk? Nah, perutnya jadi sakit apa enggak? Kan kita habis bangun tidur, habis itu kita belum makan, belum keisi perut kita. Boleh nggak kayak gitu? Lah, kalau boleh berarti dilingkari. Kayak semisal pagi-pagi aku pengen minum susu. Lah berarti boleh kalau minum susu, berarti minum susunya dilingkari. Ya, teman-teman ya. Sudah gitu. Yang kedua, teman-teman urutkan gambar asal mula nasi, tuliskan angka 1 sampai 4 pada kotak sesuai urutan. Nasi yang dimakan teman-teman itu asal mulanya dari padi dan beras. Lah, dari padi dan beras itu awalnya dari mana ya kok tiba-tiba jadi nasi, berubah nasi warna putih? Ya, jadi di sini ada beras, ada nasi, ada Pak Tani yang lagi menanam, ada padi. Yang pertama kali yang mana ya? Tiba-tiba ada sesuap nasi yang dimakan teman-teman ya. Yang pertama adalah yang paling bawah. Pak Tani menanam padi di sawah. Lagi menanam. Yang kedua, tanaman padinya sudah tumbuh. Nah, setelah itu yang kedua jadilah beras yang sudah ditumbuk, atau kalau di desanya Bu Iva itu sudah diolah, sudah diseleb inisialnya itu. Jadi padinya ini kan ada daun-daunnya ya teman-teman ya, dipukul-pukuli. Setelah dipukul-pukuli, habis itu teman-teman berasnya itu, padinya itu jatuh. Setelah itu dimasukkan ke karung. Setelah dimasukkan ke karung, habis itu
dimasukkan dibawa pulang ke rumah atau dibawa ke tempat penggilingan beras. Penggilingan beras itu habis itu jadilah beras yang warna putih. Habis itu kulitnya, kenapa padi itu kan ada kuning-kuning atau coklat-coklat ya teman-teman. Lah itu ketika dibawa ke penggilingan beras itu nanti berasnya jadi warna putih. Lah yang dimakan teman-teman. Habis itu jadilah nasi, terus dimasak dimakan sama teman-teman. Jadi prosesnya padi itu lama teman-teman, harus nunggu 6 bulan, harus dijaga padinya supaya tidak dimakan tikus, tidak dimakan serangga. Lah harus dijaga tidak dimakan burung. Pak Tani itu kerja keras sekali teman-teman, supaya padinya itu menjadi bagus dan berasnya itu tidak jelek, harus bagus, berisi dan padat. Nah, kayak gitu Pak Tani itu jadi kerjanya itu keras sekali. Jadi kita kalau makan nasi itu harus dihabiskan teman-teman. Lebih baik ambil sedikit daripada teman-teman ambil banyak habis itu tidak dihabiskan. Soalnya kenapa? Itu namanya mubazir, membuang rezeki teman-teman. Kasihan mama sama papa juga. Sebab kenapa? Mama sama papa juga teman-teman sekolah mencari, teman-teman sekolah butuh biaya. Teman-teman makan itu juga itu dibeli loh sama mama. Beli nasi itu dibeli loh sama mama. Jadi teman-teman itu kalau makan itu mending, mama, papa, aku mau ambil nasi tapi sedikit saja ya, kayak gitu. Nanti kalau aku lapar aku ambil lagi, seperti itu ya. Lah yang kedua sudah ya, 1, 2. Yang kedua ini pelajaran ASP yang kedua. Yang pertama tadi menyanyikan bulan Hijriah, dan yang ketiga yaitu adalah menulis angka 1 sampai 20 dengan bahasa Arab. Nanti mengerjakannya ada di buku kotak. Nanti teman-teman minta tolong sama mama menulis huruf hijaiyah di buku kotak sambil dijelaskan Bu Iva. Menulis angka 1 huruf hijaiyah. Mungkin teman-teman sudah punya mungkin teman-teman sudah punya kayak poster-poster kayak gitu, tapi nanti sambil dijelaskan Bu Iva. Kalau menulis huruf hijaiyah itu adalah dari sebelah mana? Kanan. Kalau teman-teman biasanya menulis kan dari sebelah kiri ini ya, dari sebelah kiri. Aku suka makan, aku suka melipat, aku suka bermain. Tapi kalau menulis bahasa Arab teman-teman dari sebelah kanan. Jadi nulisnya dari sebelah kanan. Misal gini, ini angka berapa? 1. Lengkung berdiri, ini angka berapa? 2. Betul, lengkungnya lengkung ke kanan. Lengkungnya cuma 1 teman-teman, itu kalau huruf angka 2. Ada lengkung 1, 2 berdiri. Lengkungnya 2 berarti itu angka 3. Oke. Kalau angka 3 terbalik hadapnya ke 4 berarti itu angka 4. Angka 3 terbalik ke kanan berarti seperti angka 3 balik ke kanan berarti itu angka 4 dalam bahasa Arab. Kayak gambar hati berarti ini angka 5. Lengkungnya ke kiri berdiri berarti itu angka 6. Ada angka 2, ada angka 6. Kalau lengkungnya itu ke kanan, hadapnya kayak seperti ini, lengkung dulu terus berdiri berarti itu angka 2. Tapi kalau lengkungnya itu ke kanan, lengkungnya ke kiri habis itu berdiri berarti itu angka 6. Kalau hadapnya ke atas seperti ini berarti itu angka 7. Ke bawah, nah ke bawah seperti gunung kayak gini berarti itu angka 8. Pasti teman-teman hafal kalau 7 sama 8 ya, sering dikasih tahu Bu Iva. Nah kalau lengkung kayak huruf P
terus gini berdiri tapi terbalik kayak huruf Q kecil, itu berarti angka 9 ya. Terus ada 1 sama titik, berarti itu angka 10. Kalau dalam bahasa Arab titik itu angka 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada yang tilawati satu akhir itu pasti teman-teman itu sudah tahu, oh 1 titik berarti itu angka 10, 1 titiknya 2 berarti itu 100, 1 titiknya 3 berarti itu 1000, seperti itu ya. Nah, habis itu angka 11 hampir sama kayak angka biasa, 11 1 1 1 sama 1 12. Tinggal teman-teman kalau 11 12 13 14 sampai 20, teman-teman tinggal lihat yang atasnya. Semisal angka 2, oh hadapnya lengkungnya ke kanan terus berdiri, tinggal nambahi angka 1 terus 2 ini ikutin 2. 13 tinggal nambahi angka 1, angka 3-nya kayak di atas, lengkungnya 2 kali 13. Angka 14 1 sama 4 dan seterusnya sampai ke 19 sama. Kalau yang 20 bukan kayak 10 teman-teman, tapi 20 itu kan 20 berarti angka berapa? Angka 2 dulu. 2 berarti lengkungnya dari kanan apa dari kiri? Dari kanan. Terus titik. Soalnya kenapa? 20. Kalau 20 itu kan 2 sama 0 sih. 2 sama 0. Lah, angka 2 sama 0. Kalau di dalam bahasa Arab berarti itu 2 sama T. Ya, mengerti ya teman-teman ya? Itu nanti yang tugas yang ketiga, teman-teman tinggal mengerjakan yang pertama tadi, menyanyi lagu bulan Hijriah, nanti di video sama mama. Yang kedua teman-teman menulis buku ASP, mengerjakan ASP halaman berapa tadi? Halaman 12 sama 13. Habis itu yang ketiga teman-teman menulis angka hijaiyah angka 1 sampai 20. Oke, nanti sambil teman-teman dihitung sendiri sama mama. Yang penting teman-teman tahu menulisnya huruf hijaiyah ya. Sambil nanti nggak apa-apa, boleh di video sama mama ya teman-teman ya. Video sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin 1 menit atau 5 detik nggak apa-apa ya. Tadi Bu Iva ketika ini angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka berapa? Nah, gitu sambil disebutkan. Oke? Tadi mama yang nunjuk, teman-teman yang menyebutkan. Nah, sambil itu besok karena waktunya sudah 27 menit teman-teman, besok mau dijelaskan Bu Iva untuk apa itu perbedaan huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim sama yang bacanya a, ba, ta saja. Soalnya Bu Iva biar teman-teman juga mengerti huruf hijaiyah. Kalau yang dinamakan huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ada juga yang bacanya a, ba, ta saja. Kayak gitu. Kenapa kok dibaca a, ba, ta saja? Kenapa kok dibaca alif, ba, ta, sa? Kayak gitulah. Sebentar seperti itu. Jadi besok dilanjutkan sama Bu Iva kayak gitu. Materi karena waktunya sudah 28 menit 31 detik. Nah, kebanyakan karena Bu Iva tadi menjelaskan yang sekolah, pengertian sekolah tadi. Oke, begitu saja kita akhiri pelajaran hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau Bu Iva ada salah kata dan yang lainnya. Bu Iva memberi salam. Membaca surat Al-Asr, doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Amin.
Amin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you teman-teman.